Buruan ke Bebek Haji Slamet by Waroeng Group terdekat. Waroeng Steak and Shake dan Bebek Slamet ya, Bebek Haji Slamet yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kali ini kita bahas tentang bisnisnya ya. Kalau kemarin kan tentang sedekah, ngumpul sedekah, terus acara sedekah nasional. Nah, sekarang kita bicara tentang bisnis ya. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya Yusuf Mansur itu sering ya memvideokan hal-hal yang sifatnya bisnis dia ya. Dan dia juga menceritakan bahwasanya dia membayar pajak ya ratusan juta rupiah. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana ungkapan dia, dan nanti kita bahas salah satu bisnis yang dia ucapkan. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim nih. Waroeng Steak and Shake dan Bebek Slamet ya, Bebek Haji Slamet yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah kan? Itu belum dari unit-unit usaha yang lain. Terima kasih banyak, saya yang cuman bagian doa di sini, saya yang bukan siapa-siapa di sini. Ini miliknya orang-orang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mendeklar soal pajak juga, yang benar-benar mau taat dan patuh soal pajak juga. Akhirnya menjadi kebaikan banyak. Ya, sekitar 2000 dah. Karyawan juga ikut makan, ikut mencari rezeki di sana, dan itu sekali kebaikan para pelanggan insya Allah. Dan selamat buat para pengusaha, pedagang, pebisnis ya yang masih terus aja berusaha, berdagang, berbisnis di tengah-tengah pandemi yang hebat seperti ini. Hebat, mulutnya nggak ngeluh, pikirannya nggak ngeluh, perasaannya nggak ngeluh, hatinya nggak ngeluh, kehidupannya terus aja dibawa berjuang, dibawa baik. Negeri ini akan berterima kasih buat saudara semua. Jazakumullahu khairan. Insyaallah ahsanal jaza. Allah yang akan membayar lebih baik lagi. Semangat, jangan kemudian putus asa, banyak harapan dan terus bergerak. Doain mudah-mudahan Waroeng ini menuju pada 200 cabang. Mudah-mudahan di 2021 akhirnya 200 cabang, sehingga kemudian pajaknya bisa 2 kali lipat. Yang mudah-mudahan malah bisa 1 miliar sehari pajaknya. Amin. Makasih ya para pelanggan yang setia. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Jadi kita tahu ya barusan yang diucapkan Pak Jaman atau Pak Yusuf Mansur ini adalah tentang Waroeng, di mana warung ini sebenarnya basis usaha Yusuf Mansur ini atau Pak Jaman ini di bawah payung hukum ya, namanya PT Waroeng Group Indonesia. Nah, teman-teman nanti bisa saya perlihatkan ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita bahas dulu tentang Bebek Slamet ya. Ini perbedaan antara Bebek Slamet by Waroeng atau Bebek Slamet yang mungkin aslinya dari Bebek Slamet. Jadi brand Bebek Slamet itu selain punya by Waroeng itu, yang asalnya itu justru dari Pak Haji Slamet itu sendiri. Nah, dari Pak Haji Slamet ada perbedaan sangat signifikan antara Bebek Slamet yang milik Pak Slamet ini ya, dengan by Waroeng. Intinya kalau misalkan merek dagang ini yang mungkin di-franchise-kan sama Bebek Slamet ini di bawah naungan nantinya Waroeng Group Indonesia itu yang punya Pak Jaman ya, karena ada istrinya di sana. Ya bukan apa-apa, dia cuma terima uang gitu. Oke, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan di sini ya teman-teman ya. Bisa diketahui bahwasanya perbedaannya itu terletak daripada segi desain, terus dari segi luasan, terus dari segi
mungkin nilai investasinya gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya, biar lebih enak saya perbesar ya. Nah ini saya tahu lokasi ini ya, pokoknya saya pernah ke sini gitu, walaupun nggak pernah makan di sini, tapi pernah parkir di sini dengan nggak sengaja karena ada acara di jalan itu ya. Nah tempat yang aslinya yang kayak gini ini nggak ada namanya Bae Warweng gitu. Di sini ada desainnya kayak gini, sederhana ya teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, desainnya kayak gini, sederhana. Nah di dalamnya ya cuma kayak gini ya, ada tempat kursi biasa-biasa aja. Kalau rame ya rame, karena Pak Haji Slamet itu bikin bebek goreng ini udah sangat lama dan murah juga, nggak terlalu mahal lah intinya. Nah perbedaan yang sangat signifikan itu ditampilkan ketika kita melihat Bae Warweng, artinya milik Pak Jaman ini ya, milik Pak Jaman ini yang di bawah naungan Warung Group Indonesia. Kita bisa lihat ya di bebek goreng Haji Slamet Malang, di sini kita bisa lihat desainnya. Nah di sini teman-teman, ini desainnya wah kan perbedaannya sangat signifikan ya. Ini desainnya, kelasnya, terus gedungnya juga sangat berbeda kan tampilannya. Nah ini yang kalau yang ini Bae Warweng, di sini ada tulisannya ya. Nah ini desainnya 2 lantai sangat. Nah saya perlu tegaskan buat teman-teman, saya nggak sedang ngomongin Bebek Slamet atau warung steaknya, enggak. Saya berbicara tentang bagaimana kapitalisasi dalam bisnis ini berbeda gitu antara pemilik yang sebenarnya, maksudnya gedung atau misalkan bisnis kapital yang dari pemilik sebenarnya dengan Bae Warweng sangat berbeda gitu. Artinya apa? Artinya di sini kapitalisasinya tentu saja berbeda gitu, dengan harga nilai yang Bae Warweng itu pasti lebih mahal dibanding dengan yang dari Bebek Slamet itu sendiri. Yang saya ketahui, saya juga pernah ke suatu tempat di mana Bebek Slamet yang asli itu nyewa di lokasi yang teman saya punya gitu. Jadi saya tahu persis lah intinya sebagian dari Bebek Slamet itu. Nah teman-teman, sebagai acuan bahwasanya kalau misalkan kita melihat desain ini, karena saya ya punya unit usaha yang mirip kayak gitu, jadi saya tahu nilainya sangat mahal gitu, bisa jadi puluhan miliar rupiah. Oke teman-teman, biar kita lihat lebih enak lagi, kita bisa lihat kan video dari ya Bebek Slamet sama warung yang Bae Warung Group ini ya. Kita lihat ya, biar lebih mantap gitu ya. Yuk kita lihat videonya. Bye, check it out. Atasnya itu Steak and Shake, bawahnya itu warung bebek goreng Haji Slamet. Kita mau kemana? Kita belum tahu ya. Jadi kita nanti mau coba lihat ya. Sama atas sama bawah. Hanya kita mau ke atas aja ya. Nah kita mau lihat nih. Tuh. Oh iya, atas sih pakai AC. Kalau bawah nggak pakai AC. Cuma karena warung Steak and Shake dan Haji Bebek Jalanan menuju Bebek. Nah ini pesanan kita, nanti kita ulas satu-satu sambil kita nunggu di Bebek. Semuanya si Renan tadi kemana ya? Nggak tahu, kayaknya udah naik. Udah naik, oke. Oh Bebek, awas tuh Renan. Bebek, ini tempatnya. Wah oke juga ya. Nah ini bebek goreng Haji Slamet. Berarti mereka gabung ceritanya jadi satu ya. Nah makanya nanti kita akan inin satu-satu. Oke teman-teman, jadi banyak orang yang nggak tahu ya, jadi itu gabung jadi satu. Enggak, emang sama-sama di bawah naungan satu perusahaan grup ya, Warung Group Indonesia ya, milik Pak Jaman itu, yang katanya di bawah-bawah malah nggak ada namanya, tapi nama istrinya ada di sana sebagai komisaris. Oke teman-teman, jadi pada prinsipnya kalau misalkan kita melihat dari desainnya, kita lihat dari desainnya itu, dari tempat parkirnya, dari konstruksi bangunannya, terus dari juga nilai-nilai nominal yang ada di dalamnya, ada properti di dalamnya, ada dapur kayak gitu, terus
apa ya, di sana ada interior yang menurut saya sangat berbeda dengan bebek selamat yang bawaannya ya. Karena bebek selamat yang bawaannya kan cuma kayak gini aja, simple, sederhana, tapi kalau rasa ya saya yakin itu rasanya enak gitu. Cuma ya itu kembali lagi selera. Kalau nggak ada yang nggak suka dengan bebek ya nggak suka namanya. Tapi oke, itu nggak jadi masalah. Saya nggak ngebahas tentang bebeknya atau nggak bahas tentang warung steaknya saat ini. Saya bahas tentang kapitalisasinya, dimana kapitalisasi warung grup ini sangat besar nilainya. Kalau misalkan kita melihat satu bangunannya aja itu nilainya puluhan miliar itu, kalau misalkan saya lihat itu ya. Karena sekarang tanah sangat mahal, apalagi itu lokasinya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat lokasinya itu Soekarno-Hatta ini adalah properti yang sangat mahal. Oke teman-teman, kita sekarang lihat profil perusahaan dari PT Warung Group Indonesia, di mana PT Warung Group Indonesia itu ya didirikan oleh Pak Jaman menurut saya. Kalau misalkan ini di 2015-an lah, sekitar tahun-tahun itu ya. Jadi ya itu bareng dengan Mas Jody kalau misalkan dari sini ya. Oke teman-teman, kita lihat ya, barusan saya udah perlihatkan bahwasanya itu adalah PT Warung Group Indonesia, sebuah holding perusahaan yang memiliki kapitalisasi yang sangat besar. Nilainya saya nggak tahu berapa ratus miliar rupiah. Kalau misalkan kalau misalkan satunya ya, kalau misalkan satu lokasinya aja nilainya 10 miliar, kalau misalkan kali 100 ya kalian bisa hitung lah, angkanya di atas T itu ya. Dan modal awalnya dari mana saya nggak tahu. Nah di sini saya jelaskan lagi ya teman-teman. Di sini ada Jody Protosuseno sebagai direktur utama, terus ada Siti Haryani Nur Utami sebagai direktur, dan ada Hajah Siti Maimunah sebagai komisaris. Jadi kalau misalkan Pak Jaman bilang di bawah-bawahnya, Pak Jaman mungkin nggak ada, tapi istrinya itu sebagai komisaris, di mana dengan nilai kapitalisasi yang sangat besar. Dan sahamnya juga cukup besar di situ ya teman-teman. Pada prinsipnya saya nggak mempermasalahkan apa-apa, saya cuma bertanya, itu modal segitu banyak, dulunya dari mana uangnya ya? Jadi pada prinsipnya saya cuma bertanya, dari manakah asal muasalnya Pak Jaman atau misalkan atau misalkan Bu Hajah Siti Maimunah ini memiliki modal sebesar itu ya. Karena modal sebesar itu apalagi dengan pembukaan cabang yang sangat cepat sekali ya. Saya bilang sangat cepat sekali, karena Bebek Slamet itu selama berpuluh-puluh tahun itu cabangnya itu nggak nyampe 100 gitu faktanya. Tapi kalau misalkan Warung Group itu bisa nyampe tiba-tiba. Kalau misalkan Warung Group di sini ya, saya catatannya di sini 2015-an sampai sekarang itu nilai jumlahnya ratusan, itu sangat fantastis benar-benar. Apalagi kalau misalkan Warung Group ini adalah sebuah holding yang tidak diinvestasi sama orang lain. Artinya tidak diinvestasi sama orang lain, artinya tidak terbuka. Kalau misalkan diinvestasi sama keluarga saya nggak tahu, atau rekannya, tapi tidak terbuka gitu ya. Agak aneh juga sih sebenarnya. Ya walau alam ya, saya nggak tahu, saya cuma tanya aja. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Ngeri parah.